DPD RI dari untuk Indonesia. Kirain Pak RW nggak akan ada, soalnya kemarin mah ada kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, masak Bu. Kita. Coba tidak. Masih ya Bu ya? Beres. Baru mau beres. Udah beres, udah habis. Dari jam berapa Bu? Dari pagi dari setengah 8. Ini dari Puskesmas. Puskesmasnya? Puskesmas Pasiluyu. Puskesmas Pasiluyu. Ya, depankan Ibu, saya Agita dari DPD RI. Oh iya. Iya. Beres ya Bu kegiatan? Alhamdulillah. Apa ini? Nggak ada yang ini ya? Biasa aja ini mah pemeriksaan aja ya. Tekanan darah, gula darah. Oh, untuk lansia. Lansia sama usia produk. Kalau untuk gula darah per berapa bulan sekali ya? Tiap bulan ya kali Bu. Oh, tiap bulan. Jadi yang kemarin belum cek, bulan ini cek gitu ya. Atau Bisa sih atau siapa yang mau aja. Oh gitu. Setiap yang datang ke sini kita cek. Oh gitu. semuanya dicek kalau gula darah. Gula darah. Ya, asam urat gitu itu. Ya, ada asam urat, Ada. kolesterol. Oh gitu ya. Alhamdulillah dong bisa setiap bulan ya untuk lansianya ya. Selama ini ada Stripnya. Ah iya. Iya. Berarti Ibu dari Puskesmas di sini sama di sana sama? Iya, sama ini. Bareng di sini. Tadi saya tugasnya di sana. Oh gitu. Iya. Pokoknya mah bareng-bareng ya. Bareng ya. Dua posyandu gitu. Iya. Saya mau ke sana dulu mau lihat dulu iya. ya. Mangga. Oh gitu ya. Ya siap Bu. Ya sampai. Karena mulainya bareng ya Pak? Ya, cuma ini lebih banyak yang Target ininya balitanya lebih banyak. ya ini dari Assalamualaikum. Mangken, Agita dari DPD RI. Mangken. Udah beres ininya kegiatannya? Udah ada balitanya udah. Ada berapa balita, Bu? Ini sekarang 60 lebih Bu, 65. Balitanya. Lansianya? Lansia mah Lansia ada di Sumrang. Oh, lansianya di sana. Di sini bayi sama balita. Oh, Mbak Duta sama balita. Ayo. Mangga Ibu. Mangga Bu, sok. Nanti ya, Bu. Mangga Bu, mangga. Ya. Itu masih satu ini ya berarti. Cuma Masih satu pemisahan RW, cuma ada lansia dua. dan balita gitu. Balitanya Masih 2 pot, sebenarnya dua 2 pot. pot Bu. Oh. Lansianya harusnya 2 pot, cuman kan tempatnya lansianya sedikit jadi digabungin. Lansianya berapa? Tapi data mah Berapa banyak? Yang data mah sedikit Bu. Ini kalau data banyak. Biasanya berapa yang hadir? Sekitar 20-an. 20. Target semua? Semua banyak RW. Apa ada berapa? 60, Pak. 60. 64 kalau nggak salah. Nggak nyampe setengahnya tuh ya Bu ya? Iya, Kalau baju buat balita mah ini aktif semua. Ibu hamil juga jarang Bu. Ada tapi ibu hamil ada? Harusnya ada, memang ada programnya. Cuman yang aktifnya cuma dari bayi balita aja. Udah ILP belum Bu di sini Bu? Posyandunya? Yang siklus hidup yang dari 0 sampai Udah. Prakteknya sebenarnya masih tahap ya Bu ya. Kemarin tuh kita ada pelatihan kader kan, asesmen udah beberapa udah asesmen dari kita juga. Cuman tinggal ininya, tinggal prakteknya karena
Yang kayak remaja juga kita belum pernah ada, ya. sekali waktu itu praktek, nggak ada lagi anak-anak. Nggak ada yang datang remaja lagi. susah. Iya Kan ada sih, yang kalau jam pasti sekolah ya mah lagi susah. hari sekolah mah susah. Kalau di luar jam sekolah misalnya weekend mah pasti ada. Ya, nggak ada. Harus Iya. kan weekend lah kalau anak-anak Iya. susah. Sabtu, Minggu ya. Ya, pasti ada. Banyak kan di sini. Pagi sebelum pada mainnya anak-anak. Pada malam sekarang pulang. Agak susah. Iya, iya, iya. Kalau misalnya untuk posyandunya sudah ILP, misalkan perlu lembar pengisian data ILP, saya ada, bisa nanti kalau butuh bisa dicatat aja ada berapa ininya, nanti disalurkan ke sini gitu. Untuk yang formnya untuk pengisian itu kan ada dari 0 sampai 50 sampai 71 bulan. Balita Kalau di sini 0 sampai 59 ya biasanya gitu, tapi kalau untuk di formnya ada sampai 71. Nah, terus nanti untuk yang remajanya, untuk yang lansianya pralansia, lansia gitu, di semua ada formnya gitu. Kalau misalnya perlu nanti ya ada bumil terpisah juga, busui terpisah juga. Nanti kalau misalnya ada mau ini bisa ke Bu Emma ya. Nanti berapanya. Kalau busui Bu Ahmilnya berapa orang? yang combrang ini sekarang lagi kosong. Oh lagi nggak ada. Yang hamil baru mulai. Oh, baru. Baru panen. Udah masih bayi. Mangga. Atau non udah pen. Baru panen. Udah ini ya, udah pada. Baru-baru ada beberapa sih Bu yang udah daftar ke ikut posyandu yang baru. Kemarin itu baru yang dari 05 adalah 2 sampai 3 bayi. Bayi yang baru lahir. Iya. Di busui adanya ya. Busui bumilnya mah nggak ada. Busui ada berapa, Bu? Kalau busui itu Kalau itu berarti datanya hanya di pos ini aja, pos sana beda lagi. Beda lagi. Ya. Beda. RT jadi di sana tuh namanya Komprong 1. Komprong 1 itu dari RT 5, RT 5, 4, 5, 3, 4, 5. Oh, 3, 4, 5. Yang ini Combrang 2. Combrang 2 RT 1, RT 2, RT 7, RT 9. Jadi 8, 9. 44 ya. Oh 55. Iya, jadi ada Jadi 5, situ 4 lebih ya. banyak sasarannya. Kebetulan Ini kebagi 2 ya. Keluarganya Iya. Banyak. memang RT 9, 8 itu Padat padat ya, banget. padat. Di sini balita berapa? Balita ada Sasaran sasaran 65. Sasaran 65 untuk balita. Untuk pos ini ya. ya Di sini ya berarti ya, Iya. kalau misalnya setiap posyandu ya, kegiatan posyandu. 24-an. PMT-nya gimana Bu? PMT-nya Jadi alhamdulillah busui ya. Alhamdulillah. udah kita bikin. Kalau ini udah dapat belum? MBG posyandu. Hari ini Bu. Oh gitu. Oh siang dapatnya. Siang dapatnya. Mangga teh. Siang ya dapatnya. Baru. Baru hari pertama. Oh baru pertama Iya. ini. Oh. Dana berarti ya. Diantar? Diantar atau Ngambil, gimana? nanti kita udah di pos. Ambil. Tadi Diambil. udah dikasih tahu ibu-ibu balitanya nanti. Oh nanti ibu-ibunya yang ngambil, Iya. balik lagi. Iya, nggak diantar. Ya alhamdulillah nanti kalau udah dapat mah. Sekarang grup Grup Iya. WA buat informasi. informasinya. Untuk ngambil. Iya. Karena kan kalau itu tiap hari ya kalau MBG posyandu tiap hari atau Katanya Senin tiap hari? Tiap hari ya. Cuman kalau yang beratnya Senin sama Kamis itu. Sisanya ada apa dube keringan biasanya ya? Iya iya. Oke, itu udah masuk mah alhamdulillah. Mungkin yang untuk makanan bisa diinfokan terus ya untuk segera dimakan MBG-nya. kalau uang PNT kan rata gitu. Dikasih 150. Oh, bentuknya uang dikasihnya Ke kader. Dibuat posyandu. dalam bentuk uang. Cuman kan kita Sasarannya sasarannya lebih. beda-beda. Kalau di Iya, sana iya. kan sasarannya, jadi kita selalu ambil dari uang ini. Kenceleng. Kenceleng tambahannya. Tambahannya banyak kan di sini sasarannya. Iya, iya. 150 kan ratanya Iya, 150 nggak di. rata-rata. Iya. Pengennya kan lihat dulu sasarannya Iya, berapa. Tapi iya. Jadi dilihat dari jumlah sasaran harusnya gitu ya. Jadi kayak kemarin kita perwakilan dari Kelurahan Pasir Luyu ikut lomba B2SA. Itu kalau yang dilombakan itu wow ya Bu ya. Sementara prakteknya nggak seperti itu Bu, karena Harus kan ada. anggarannya disesuaikan.
Kalau kita lomba ini harus kandungannya seperti ini. Ada Kita kandungan. alhamdulillah kemarin juara Juara ya. ya. Juara kedua BDWSA. Pas praktek aku bilang Bu Lurah, Bu, kok kita mah ya lomba bagus tapi pas prakna mah ada Kan harus uang segitu harus Ya, dibagi 6 karena banyak. Kalau Iya. kalau akad aku Berapa Bu sekali ini Apanya? uangnya dapatnya? 150. sebulan 150. buat 6 Buat 60. Di sana sama juga. Sama, jadi 150 juga. Taruhannya kan 30 semua pos ya. sama ya. Iya. Tapi kan Dari caranya dulu beda-beda. memang 150 Bu atau turun ini teh? Dulu dari dulu. Oh dari dulu 150. Jadi kebanyakan dari uang itu kayaknya Tambahannya. Tambah ya, Iya, harus nambah ya. Sedangkan kan harus ada uangnya, harus ada ininya. Ngobrolan. Sekali ayo aja. Ayo. Boleh. Siap. Di beres-beres dulu. Izin dulu. Iya, mangga. Padahal mah kita nggak usah resmi, ngobrol-ngobrol gini juga udah cukup sebetulnya. Punten Bapak. Mana? Di sini aja tuh. Usah ribet lah. Hah? Oh. Nggak, maksud aku tuh santai, ngobrol santai kayak tadi gitu juga udah cukup. Iya, mangga. Iya, Ibu sudah selesai ya, Bu ya. Terima kasih. Mangga. Terima kasih. Terima kasih. Di sini we Pak RW. Ya di sini aja. Kalau ini ruang apa ini? Ini mah pos Oh, pos gambling. oh. Multiguna sih Bu ini mah. Pakai apa aja boleh. Pakai akad nikah Serbaguna bisa. Ayo, ayo, yuk. Di mana tuh yuk enaknya? Sini aja boleh. Hah? Jalan nggak ini teh? Bisa jalanan. Punya aku punten. Kita mah ngobrol santai aja ya Bu ya. Ngobrol santai aja. Di sini juga bisa lah. Mungkin kita mah ngobrol santai aja. Bisa ada yang mau disampaikan atau gimana? Ini untuk apa? Program-program itu kan sekarang mah katanya hari ini ada MBG ya? Iya. Baru untuk pertama ini ya. Tapi siang dapatnya kebagiannya ya. Itu berarti nanti untuk seterusnya sampai besok siang terus ya Bu? Iya. Atau gimana? Jadwalnya memang habis ini. Oh gitu, dapatnya dari dapur mana? Dapur RW 5 di Pasir Salam. Oh di Pasir Salam, dekat ya tapi dapurnya ya. Ya iya. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih sama ibu-ibu yang di sana. Di sana targetnya banyak ya, 65 anak. Kalau yang di sini berapa Bu? 34, 35 lebih sedikit. Aktif nggak segitu. Oh yang hadirnya nggak gitu banyak ya. Kalau yang lansianya Bu? Lansianya lumayan banyak. Kalau lansia. Lansia. Bu Sri, kalau lansia berapa Bu Sri? Lansia berapa? 35. Yang hadir Bu? Saya 35. Nggak terlalu segitu. Oh, tidak. Oh, kurang lebih 20 lah ya kalau lansia yang hadirnya. Iya, iya. Tadi udah ada beberapa masukan, mungkin dari yang ini teh Kecombrang 1 berarti kalau yang sini. Iya, 3A. 3A. Nah, mungkin ada masukan atau Kalau sebenarnya mah umum Bu dari posyandu sama kendalanya yaitu dana PMT ya. Iya. Ya. Karena kan kita dituntut buat nutrisi anak ya. Iya. Kita bisa mencegah stunting. Ya. Tapi Ada stunting, Pak, Bu? ada Ada ya, ada stunting.
dengan dana segitu bingung ini harus memenuhi nutrisi balita gitu. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sekarang MBG untuk posyandu juga itu bisa membantu juga ya, bukan cuma anak yang stunting tapi kan keseluruhan. Kalau ini kan memang semuanya dapat ya. Jadi mudah-mudahan dari situ juga bisa membantu juga, apalagi ini kan dapatnya kan setiap hari juga. Kalau yang stunting itu apa yang program dahsyat ya? Yang setiap hari itu masih ada. Udah selesai ya. Ya. Baru ya. Baru mau mulai lagi. Mau mulai lagi. Kemarin. Ya mudah-mudahan bisa membantu lah gitu ya dari MBG-nya ini. Mungkin nanti bisa diinformasikan untuk MBG yang diterima itu bisa langsung cepat dikonsumsi. Misalnya siang ya udah langsung makan siang, jangan jadi buat nanti makan sore gitu kan. Mungkin dari berita-berita yang ada gitu kan, ini kan program yang bagus, program yang baik, tapi kadang apa ya, bukan menyepelekan, mungkin apa ya, entah ketidaktahuan atau misalnya nanti aja lah, buat nanti aja, jadinya dimakannya nanti malah jadi basi gitu kan. Jadi lebih baik ketika datangnya siang ya udah untuk makan siang gitu. Kalau misalnya datangnya iya, karena itu kan ada batas waktunya, biasanya 4 jam dari biasanya ada jamnya sih di ininya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan aman gitu kan, kalau misalnya kitanya sesuai dengan prosedur yang semestinya akan diterimanya aman juga gitu. Dan nanti juga kalau nggak salah mah ada MBG-nya untuk lansia juga. Kalau ini sih mungkinnya kalau ini udah jalan lancar nanti ada untuk lansia juga gitu MBG-nya. Mungkin untuk sekarang kan untuk balita. Kemarin baru bayi balita, ibu hamil ya. Ya, ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Ibu hamil, ibu menyusui pasti dapat juga. Kalau untuk pengurusnya belum. MBG Pak. Pengurusnya Ini juga MBG-nya juga diambil lagi ya ke mana, kelurahan ke dapur. Oh, diantar. Oh, alhamdulillah kalau diantar Paling ya. kita menyalurkan aja, nunggu di pos aja. Nunggu di sini ya, berarti nanti omprengnya kumpulin lagi di sini, diambil, diangkut lagi. Barengan. Ya, ini kan ada meja ya, nanti omprengnya di atas meja gitu kan, dipastikan di atas meja gitu supaya inilah. Ya insya Allah kalau misalnya mengikuti prosedur mah Bu akan aman gitu semua juga. Ya kalau standar untuk ada kecium bau nggak enak atau apa itu mah udah aja laporkan aja langsung ke dapur gitu. Dapurnya juga kan tahu ya Bapak? Belum tahu. Oh belum tahu. Mungkin nanti harus tahu juga Pak dapurnya ada di mana. tapi Sama dengan RW 5. Ya posisinya ada di mana, lokasi dapur, penerima seharusnya tahu ada di mana dapurnya. Jadi kan kalau ada apa-apa juga bisa cepat. itu dua hari makan Berat. matang Sisanya keringan ya Bu ya. Kadang ada susu, kalau keringan tuh ada. Jadi nggak ada, Bu, misalnya ini kan buat chip dulu, takut apa gitu, nggak ada ya? Kalau tester itu biasanya dapur yang ngetes sebelum ini tuh, dapur harus ngetes dulu, biasanya begitu. Paling kita cuman fotoin aja mungkin ya, hari ini ini takutnya nanti kalau ada Boleh, kalau komplain untuk biasanya dokumentasi jadi sih. tahu gitu, maksudnya tahu tadi anak-anak makan apa gitu, yang takutnya ada yang sakit perut atau apa gitu. Ya boleh, tapi dapur juga sebenarnya mereka punya sampel, mereka udah icip juga gitu. Seharusnya kalau sesuai prosedur harusnya seperti itu. Iya. Tapi paling kalau ke penerima kan ada perjalanan mungkin nyampe ke sini. Ya kalau misalnya kecium bau atau itu sih ya di ini aja langsung lapor ke dapurnya gitu. Makanya sebaiknya kita tahu ada di mana dapurnya gitu. Itu aja. Mungkin ada ini Tapi lagi. sebelumnya memang baru cuma gini, ada MBG coba data gitu kan. Jadi kita belum ada sosialisasi. Oh nggak ada, dari dapurnya juga belum ada. Oh jadi iya nanti iya. Ibu ya, MBG itu harus seperti ini kan, Iya, Ibu iya, tadi iya, bilang iya. diletakkan di atas meja. Iya, harus di atas meja. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa, nanti kontaknya mana yang harus Iya, kita iya, hubungi gitu. betul. Sebenarnya nggak ada sosialisasi, itu belum ada. Iya, nanti kalau ada apa-apa kemana ibu-ibu mau makanya, ngasih? Iya. oh iya ya, baru ini. Iya.
karena kan baiknya begitu. Untuk Bu Lurah karena Pak Lurah sama Bu Lurah mantau. Nah iya, Berarti laporannya ke Bu Lurah. iya laporan. Sebelum disalurkan Pak Lurah sama Bu Lurah melaporkan. Oh. Iya, nah, jadi nanti langsung dilaporkan. Gitu, takutnya gitu, tapi mudah-mudahan mah enggak ya Bu ya, aman. Iya jangan, iya. Kasihan anak. Ibu hamil, ibu menyusui lagi targetnya ya. Iya gitulah, jadi biarin ini sih ya, kita di sana mungkin sudah menjaga, di sini juga ketika pembagian juga harus dijaga juga gitu supaya sampai ke targetnya juga aman gitu ya. Gitu, ininya apa? Omprengnya mungkin nanti dikembalikan lagi, dikumpulkan lagi, diambil lagi ya sama mereka. Ya mudah-mudahan lancar lah, ini baru hari pertama dapat MBG. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Nah, Ibu mungkin kan tadi mah kita bicara teh posyandu MBG gitu. Kan belum tahu nih Ibu teh seperti apa gitu. Ah iya, betul. Tadi teh cuma sambil salaman aja ya. Biar tidak jadi tamu misterius gitu. Iya, saya Agita Nurfianti. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Bapak, hatur nuhun. Saya bisa berkunjung ke sini. Saya Agita Nurfianti. Saya anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk DPD itu kan setiap provinsi ada 4 orang. Saya salah satunya gitu. Yang 3-nya lagi itu ada Pak Alfian Sahkomeng, Ibu Anya, sama Ibu Jihan. Nah, kalau saya di DPD ini, sekarang saya berada di Komite 3, makanya Komite 3 itu membidanginya antara lain itu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, seni dan budaya, pendidikan, dan olahraga dan pemuda, kemudian pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial gitu. Jadi mungkin saya juga memang kalau kegiatan banyak mengunjungi posyandu, atau sekolah. MBG juga salah satu yang sering saya kunjungi, dapur-dapur MBG, SPPG gitu, seperti itu. Kemudian penyalurannya seperti apa gitu, karena kan DPD itu kan yang untuk mengharmonisasi antara pusat dan daerah gitu. Jadi begitu pusat ada kebijakan apa, bagaimana di daerah, apakah berjalan dengan lancar gitu. Itu yang kami dari DPD melihat itu gitu. Kemudian jika ada kendala-kendala apa ini dari daerah, kami tampung untuk kami salurkan nanti di Senayan gitu. Seperti itu. Gitu Ibu. Mungkin ada lagi dari Ibu Bapak yang mau disampaikan. Ngajak anak-anak tuh susah nih, kesulitannya apa nih gitu kan. Anak-anak kadang ada juga kan orang tua yang nggak mau membawa anaknya ke posyandu gitu kan. Nah itu ada kendala nggak Bu, masalah kayak seperti itu? Kendala sebenarnya mah ada sih, dari kadang ada yang susah alasannya repot kerja Ya. jadi ada sih, ada aja warga yang susah gitu, bukan anaknya tapi orang tuanya. Iya, lebih ke orang tuanya. Kadang-kadang ada juga orang tuanya teh lihat yang datang dulu ke posyandu, lihat menu makanannya apa gitu. Jadi kalau kita kasih yang agak menarik, pasti banyak gitu. Terkadang juga kan kalau ada program ya pemberian vitamin A misalnya baru datang, kalau misalnya ada obat cacing baru datang gitu, karena mungkin ibu-ibu juga berarti merasa itu perlu diberikan untuk anaknya gitu ya, sebetulnya itu mungkin merasa seperti itu. Apalagi kalau kakaknya udah sekolah TK itu kan ada Sibuk nganter ya. gitu. Jadi yang adanya agak Nggak keantar ya. Iya. Ya lah, itu mungkin ada beberapa kendala yang emang kita juga nggak bisa hindari ya, kan ada kegiatan lain, apalagi mungkin ibunya bekerja gitu. Ya, tapi mudah-mudahan bisa banyak yang aktif lah untuk mengikuti kegiatan posyandu, baik ada pemberian vitamin atau obat apa juga ada atau tidak, mudah-mudahan bisa hadir. Untuk ini juga ya MBG juga mudah-mudahan nanti bisa datang semua untuk diambil, karena kan diambil ya. Karena ada beberapa daerah juga yang kadernya yang nganterin ke rumah-rumahnya gitu, ke rumah-rumah penerima gitu.
Kalau ini kan diambil, mudah-mudahan semuanya ngambil, tidak ada makanan yang tersisa juga. Jadinya kalau misalnya ini kan sayang juga ya makanan. Kalau ada yang nggak ngambil gitu, ada yang tersisa. Mungkin bisa dikoordinasikan aja ya Bu ya, supaya bisa tersalurkan semuanya. Gitu. Mungkin masih ada lagi dari Pak RW mungkin. Ini juga punya seni Bu. Di sini tuh latihan seni kan. Yang di atas ini? Ya, Oh, apa Bu? sanggar. Sanggar. 2 era Makalangan. Oh, Jaipongan. Jaipongan. Anak-anak setiap hari Jumat. Dari sini semua, warga sini semua atau? Warga sini sama campuran. nggak ada Oh, di luar. campuran. Jadi terbuka buat umum. Oh, untuk umum juga latihannya, tapi di sini. Ya, Oh, banyaknya oke. anak dari RW 3. Oh. Dari jadi maksudnya warga sini banyak. Iya, iya. Oke, udah banyak ikut kegiatan. Alhamdulillah. Kemarin yang event sih. Oh, baru ininya terbentuknya. baru berapa bulan? Ya. Tapi udah ikut event besar Bu. Oh ya. Kemarin di Jakarta kita apa? Simfoni yang muri, rekor muri. Terus acara waktu di Dago itu juga apa Bandung Art Festival. Ikut juga beberapa. Asia Afrika kemarin yang baru. Oh, yang Iya, ikutan ya, juga itu. itu. Oh, ikut juga. Ya, alhamdulillah. Buat anak-anak ya. Usia berapa anak-anaknya? Dari TK usia 5 tahun ya, 5 tahun sampai kelas 6 yang sekarang aktif sampai usia SD berarti ya? SD. Latihan setiap hari apa? Jumat. Setiap Jumat seminggu sekali. Itu 2 kali Bu, tapi yang hari Jumat di sini, yang hari Minggunya kita di Museum Sri Baduga. Oh, di sana. Iya, iya, ya lebih luas. Iya. Kalau itu bisa dipakai gratis ya? Ya, Masih bocor di sini. ya itu kendalanya itu Kendalanya bocor. pas lagi latihan kan tulisannya licin Iya, ini iya. dulu, aduh ini bocor kata gue. Di atas ya? Iya, Bocornya lumayan. Iya, iya, iya. Kalau Sri Baduga itu free kan? Free, Fasilitas free, iya. bisa kita pakai ya. Iya. Tapi daftar dulu memang mungkin Itu atau program dari itu. Jadi kita sebenarnya sanggarnya tetap ya itu, cuman jadi ada 2 program Bu. Yang ini yang sanggar itu kita berbayar, yang di sini. Nah yang dari museum itu free karena program dari pemerintah museumnya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ah, udah azan ya. Ya. Ada lagi nih Ya. PRW. Kegiatan-kegiatan apa lagi di RW sini? Kalau di RW mah kita itu kan yang paling jelas di penanganan sampah. Sampah. Ya, karena dampaknya cukup besar gitu. Kita pun masih kesulitan dengan gerobak sampah yang kita punya. Kayak sekarang kan 4 hari nutup nih Bu, TPS. Oh, tutup TPS? Tutup TPS karena ke TPA udah over kita Oh, udah dari Kota over. Bandungnya. Oh. Jadi di stop 4 hari sampai hari kemarin. Hari ini pun belum bisa dibuang. Ini nggak ada ini nggak pemilahan sampah nggak di sini? Ada. Pemilahan sampah organik, anorganik. Organik. Organiknya di Rumah Maggot. Ada di sini. Jaya, ya. Yang anorganiknya kita ada 2 yang bisa dijual dipilah lagi masing-masing sampah, sisanya residu ke TPS. Oh, jadi yang belum diangkut ini berarti hanya yang residu? Ya, yang di TPS. Cuma karena kita kan roda besarnya cuma 1. Jadi kalau libur 4 hari itu Penuh ya? seminggu baru kita tarik full habis. Nah sekarang kan 4 hari ini. Kalau hari ini belum bisa ambil dari warga ya. Di rumah warga itu masih banyak nih, 4 hari. Nah besok itu udah pasti 3 atau 4 roda. Nah kita kesulitan itu karena 1, jadi kirim dulu ke sana, nunggu buangan dulu, besoknya lagi gitu. Tapi biasanya nggak sering kan Pak, 4 hari nggak dikirim? Biasanya cuma 2 hari. 2 hari ya biasanya ya. Ya. Ini mau sekarang 4 hari. Jadi emang efeknya banyak banget gitu. Ya, ya. Kalau Jadi hari over ya. super roda. Sekarang kan kita narik 2 hari sekali. Iya. 2 hari sekali aja udah 3 roda gitu. Sekarang 4 hari berhenti. 2 hari sekali. Normalnya gitu. Normalnya, 2 hari iya. sekali. Itu 3 roda besar lah seperti itu. Oh iya. Nah ini tuh ada 1 lagi yang lebih besar. Jadi 2 ini plus 1. Kalau 4 hari ya, jadi tiap hari segini tuh. Penuh semua. Gitu. Iya. Ini kan ininya lah istilahnya apa kalau di penanganan sampah. Terus rencana juga kita mau ngolah sampah plastiknya. Ya. Sampah plastik itu kita mau olah jadi biji
plastik. Nah, cuma kita masih kesulitan untuk di pasar. Kemarin ke bank sampah itu nggak nampung ternyata Oh. di daerahnya. Nah, sempat kita ke Padalarang, ada pabrik gitu ya, Iya. pabrik swasta. Cuma kita belum punya apa kriterianya seperti apa. Oh, untuk hasilnya gitu yang jadi yang diterima sesuai dia berapa, sama gitu. ini ya. Ya, kemarin dia sempat di apa ngobrol sama teman-teman yang di bidang itu. Cuma emang lebih baik masuk pabrik ya, swasta. Kalau di Bank Indo belum ada. Oh, iya. Kalau yang pabrik itu di Padalarang itu. Ada di Padalarang. Ya kita mainnya sama pengepul itu, Iya. pengsak juga. Iya, iya. Yang kita dapat informasi tinggal kriteria yang seperti apa sama lokasi. Gitu. Kita RW 3 tuh ya seperti ini Bu. Jadi kawasan kumuh kalau sesuai perwal ya. Sesuai perwal itu kita kawasan kumuh karena salah satunya satu orang kurang dari 7 meter persegi. Jadi satu rumah isinya itu ada 10 orang. Berapa kakak itu? 3 kakak. Oh, 3 kakak. 3 kakak tapi luasannya cuma 31 meter. Iya, iya. Nah itu kalau mau dinormalisasi kan berarti harus dihijrahkan dulu. Gitu. Jadi program DRW banyak sebetulnya. Selain dari sampah juga kita lagi perencanaan ke Salakot. Apa tuh? Salakot tuh ini riul Hongkong. Oh, gorong-gorong. Suka banjir. Banjir di sini. Sonata kami ada. Salakot jadi kan ada program ODF Bu. Yang dari Dinkes ya. Nah, di kita tuh tidak akan bisa tercapai ODF-nya karena belum tuntas. Kita pakai septic tanknya kecil. Iya. Sementara ini satu jalur aja udah lebih dari 40 kakak gitu. Kalau 3 orang 120 orang 120 orang masuk ke septic tank yang khusus yang bisa masuk cuma 30 orang gitu. Jadi ya berudak gitu ya jadi Iya. nanti. Makanya di sini di bypass Bu. Ada bypassnya, ada masuk juga gitu. Nah itu yang tidak tercapainya ODF di sini gitu karena satu yaitu lingkungan kumuh, yang kedua penataan Salakotnya emang beda dengan di perumahan ya. Kalau perumahan kan dari kloset udah sendiri, air bekas cucian udah sendiri kalau di sini. Tapi kita lagi coba perencanaan. Ya mudah-mudahan siapa tahu gitu ada yang mau gelontorin uang sok bener tuh gitu. Ya kita ikhtiar ya Bu ya. Iya, iya. Itu mungkin yang dari kita. Kalau di sisi operasional posyandu sebetulnya harapan saya itu meja seperti ini tuh bisa di replacement gitu. Jadi yang dilipat. Iya, iya. Salah satunya Ini simpannya di mana, Pak? Ini di sini. Oh, di sini. Numpuk buka atas. Ditumpuk gitu. Jadi kalau dilipat kan lebih simpel gitu ya, kita bisa menata juga, bisa bikin rak gitu, terus ruangan juga bisa lebih diaktifkan lagi. Iya, bisa Kalau dimaksimalkan sekarang ya. udah masuk barang ya udah diem gitu, nggak bisa diapa-apain. Jadi salah satunya ya kalau di sisi kita untuk kesenian sudah ada juga berjalan. Ya, Semalam pun alhamdulillah. kita udah berkreasi Bu sebetulnya di RW 3 Pasirluyu Festival bagian pertama Bu. Oh, ada Nanti akan Pasir Luyu ketiganya. Festival. Jadi hari Sabtunya kita kesenian Sunda gitu. Nah hari Minggunya kita kreativitas pemuda. Kalau pemuda kan ada yang tertarik kesenian, Musik, ada yang apa ya. Nah kita akomodir dua-duanya Bu. Yang emang belum kita bisa akomodir itu ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Iya belum tahu. Pengen Belum tahu ya. mau apa gitu ya. Tapi biasanya piknik katanya gitu ya. Healing aja. Ya, healing aja gitu. Healing Sementara aja. Pak RW-nya belum bisa ngajak healing gitu. Ini Pak RW biar warganya sehat. Bahagia ya, Bu ya. Gitu. Jadi dulu mengajarkan rakyat awal gitu Bu. Jadi pengennya kita tuh warga RW 3 itu kalau kita sebetulnya nanti mau kita bikin pokmas ya Bu ya. Menyambut si Prakarsa. Jadi ada pokmas, kelompok masyarakat atau KSM sebutnya. Kita sudah punya namanya Bumi RW 03. Nah ini slogannya masih bisa berubah-berubah. Kalau yang sekarang kan Bumi RW 03 Salawasna
Ya, salawasna nu beunghar istimewa gitu kan, terus nu utama istimewa. Satu juga Ibu Merah 3 salawasna beunghar sagalana gitu. Amin. Jadi doa ya. Nah ini yang masih kita kejar dulu. Kebetulan ada Pak RT 07 di dalam RT 06 RT 3. Ini yang setiap hari istiqoroh. Namanya yang mana yang mau dipakai? Ya karena kan dari nama itu mudah-mudahan tadi doanya bisa dijawab. Itu mungkin dari yang perkenalan kita secara kewilayahan. Ya, harapannya sih tidak hanya hari ini kita bertemu di sini, ngobrol gitu. Iya. Insya Allah kita juga mau ada podcast, Bu. Oh gitu. Boleh. Gaya ada podcast. Ya. Karena pemuda kita tuh padat banyak. Belum tersalurkan gitu. Nah, saya sebagai orang yang berjiwa muda gitu, pernah muda gua begitu. Walaupun ada harus Pak berjiwa muda Pak. Nah, mencoba kemas saya duit teu boga, hayu atuh ku ide, hayu ku ngarangkulna gitu ya. Supaya slogan Pasiluyu unggul terus awalnya nanti bisa tercapai. Ya mudah-mudahan ke depannya kita akan berkegiatan yang kompleks gitu ya. Amin. Nah, itu juga kita mohon dukungan dari Ibu sampai DPD gitu. Kan non partai ya Bu ya. Iya betul. Kita juga dengan partai ya ikutan juga gitu selama itu bisa membantu pengembangan di masyarakat. Karena intinya mah kita majukan sosial ekonominya, yang kedua meningkatkan SDM. UMKM gimana Pak di sini banyak? UMKM juga banyak. Ini pelaku UMKM, saya juga pelaku. Aduh ini mah multifungsi Ibu. Karena itu bakatku butuh ya. Kalau ini juga UMKM tapi udah besar. Ini di mana Bu? Oh konveksi. Udah super lagu udah partai besar ya. Partai besar. Kita baru partai kecil-kecilan. Apa Bu pakaian baju apa? Oh ininya kaos atau apa? Jas. Baju alma mater. Oh ya dari universitas. Oh pesanannya banyak ya Reo. Udah ya, masing-masing punya kayaknya ya. Iya. Ibu apa Bu ininya UMKM? Saya produknya Alena Dimsum. Oh sama dimsum. Esteller juga. Kalau esteller, kalau dimsum mah frozen mungkin ya. Frozen ada yang udah siap. Kalau yang itu estellernya? Esteller biasanya masih di event-event aja. Oh. Nggak setiap hari. Kalau dimsum ada setiap hari. Kalau esteller karena saya kan sebagai ibu rumah tangga juga. Bukan kayak langsung jualan gitu di rumah. Kalau ada event apa bazar gitu ya. Paling saya ada di GoFood, Oh ada GoFood. Ya. Softfood. Cuman sambil nyambil aja Bu rumah tangga. Karena tugas kader juga banyak. Iya, kalau lagi salsa buka ya, kalau itu tutup. Saya tutup lagi, ada rapat, ada pelatihan. Buka tutup, gitu ya benar. Iya. Gimana tuh Ibu? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Itu sebenarnya anak pengajar juga dari masjid yang ngajarin anak-anak. Ngaji, pengajian. Pengajian. Rutin. Pengajian masjid anak-anak tiap hari. Saya juga ini Bu, Ini tetip. Ini bener-bener ya. Semuanya. Sebetulnya salah satu yang belum tersentuh dari pemerintah ya untuk Pengajian anak-anak ya. Kalau ibu-ibunya ada pengajian ibu-ibu juga. Taklimnya juga ada. Ini ibu-ibu juga majelis taklim. Senam umum atau lansia? Oh bebas berarti ya senamnya. Aktif gini nggak di sini mah ibu-ibu. Iya. Jadi nanti kapan-kapan PKK diundang ibu. Boleh.
Oh, 2 minggu sekali. Madrasahnya juga santrinya alhamdulillah lumayan. Banyak Bu, Banyak ya? 100 lebih kita Oh. sampai 200. Hampir 200. Oh, banyak. Warga sini semua? Warga sini sama Emang RW. padat soalnya ya, jadi banyak. Iya, iya. Dari TK sampai kita ada di SMP. Oh, SMP, TK sampai SMP. Ya. Remajanya juga ada. Remajanya ada juga. Ya, alhamdulillah. Ada. Kalau itu mah tiap hari ya, kalau ibu-ibu mah nggak Ya tiap cuman hari. gitu Bu, kalau kita di pengajian karena kita mandiri ya, jadi fasilitas buat belajar ya seadanya aja gitu. Kayak meja juga nggak ada gitu. Terus di atas kalau lagi banyak anak tuh panasnya ya udah hawa anak-anak gitu loh. Nggak ada ini ya maksudnya buat Kipas angin. lah anak itu kan pas ngaji kalau TK tuh asar sekitar 50 anak itu masih udara enak tuh. Kalau malam tuh kan dari maghrib mengaji itu udah Makin penuh. udah ini suhunya udah nggak enak, tapi ya gimana lagi gitu ya Bu ya. Semoga nanti ada perhatian dari Ibu gitu, tersentuh ke sana ke madrasahnya. Al-Quran banyak. Kalau Al-Quran banyak, Al-Quran selalu ada yang ngaji. Cuman itu buat fasilitas belajar. Meja kayak gitu ya. Karena dari segi infak juga kita Tidak ada target. tidak. Jadi seikhlasnya semampunya. Buat ini kayak buat ini anak tuh orang tuh nggak ada kayak Rapot. gitu. Ada rapot. Oh, ada rapot. Karena kita di bawah Depang. Kita resmi sebenarnya gitu. Iya, iya. Ada rapot, ada apa, program juga sesuai dari sana arahan. Sehingga kalau buat segi pembiayaan kita nggak ada target. Bayaran berapa? Mbak? kayak Seikhlasnya aja gitu. Sebulan aja masih ada yang ngasih 5.000 infak. Jadi kita nggak ada target apa-apa. Makanya selalu ya nggak apa-apa lah seininya aja. Yang anak-anak mau ya, ngaji gitu. Iya, ya, iya, gitu. benar. Tapi targetnya baru ke situ dulu. Iya, iya tuh. Udah aja Bu. Baik. Baik ibu-ibu, mungkin cukup ya untuk hari ini silaturahminya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan berlanjut lagi. Sudah tersampaikan. Nanti insya Allah kita berkunjung lagi karena ada prokes ya Pak ya. Biasan Pak ya. Kita ngobrol santai, serius tapi santai gitu kan di podcastnya nanti. Baik ibu-ibu bapak juga hatur nuhun untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi berkelanjutan gitu kan. Dan semangat nih untuk pembagian MBG perdananya nih Mas. Bentar lagi ya. Sebentar lagi. Baik, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu kali. Iya, kita foto dulu aja. Siapin we dulu, masih kan azan ya teh. Ada podcast sekarang Pak RW. Makasih banyak ya. Atas berkunjung. Mana tembak? Oh, Pak Wi.